Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang osiloskop. Dimana ini adalah video pertama saya membahas osiloskop ya teman-teman. Oke, sebenarnya ada info nggak penting sih. Saya pertama kali menggunakan osiloskop itu ketika saya kuliah ya. Di semester berapa saya lupa juga. Intinya saya pernah juga menggunakan osiloskop, tapi osiloskopnya itu agak lebih besar ya teman-teman ya dibanding osiloskop yang ini. Dan kemudian sebenarnya juga sih kalau misalkan kita pengen pengen kalibrasi sih bisa menggunakan ini ya, generator sinyal ya. Bisa menggunakan generator sinyal atau bisa juga langsung menggunakan output generator yang dari warna hijau itu. Dan juga kalau misalkan pengen ngebandingin sebuah instrumen itu minimal ya harus ada instrumen yang lain gitu ya, supaya kita tahu nanti berapa sih persen errornya gitu ya untuk hasil pengukurannya gitu, nilai pengukurannya berapa, siapa sih yang paling mendekati, siapa yang paling banyak persen errornya gitu. Cuman di video kali ini ya cuman hanya satu maksudnya hanya satu aja gitu osiloskopnya gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah gitu seadanya aja. Oke, langsung aja kita pasang. Ada dua kabel prop ya teman-teman. Saya nggak tahu persis nama kabelnya apa, tapi saya sebutnya kabel prop aja ya. Jadi di sini ada kabel prop yang model kayak begini nih. Saya fokusin dulu. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, kabel prop yang model ini bisa diginiin. Dimana di sini ada penjepit buaya. Nggak tahu ya, saya kebiasaan ngomong penjepit buaya ketika dulu ada percobaan di waktu SMA dulu. Percobaan apa itu namanya ya? Elektrolisis gitu ya. Jadi dibutuhkanlah pencapit buaya ini. Jadi saya nanya, "Pak, ini namanya apa?" "Pencapit buaya," katanya gitu. Nggak tahu kenapa namanya itu ya teman-teman. Jadi saya ingatnya itu aja gitu. Nah, ini ada yang dua pencapit buayanya, merah sama hitam. Nah, ini kabelnya sama ya. Untuk yang ini nanti kita pasang di output generatornya yang warna hijau. Oke, langsung aja saya zoom ya. Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya. Masih kosong ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita pasang. Nah, cara kalibrasinya itu saya zoom out lagi ya. Nah, kita hubungkan aja dulu seperti ini. Yang hitam dengan hitam itu identik dengan ground kalau di DC ya. Nah, yang ini kabel tegangannya warna merah. Kelihatan gak sih? Difokusin. Kelihatan ya teman-teman intinya. Jadi ingat jangan sampai nyatu ya. Sebisa mungkin terpisah seperti ini. Kelihatan gak? Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, gitu. Oke. Tampilannya emang agak kecil sih, karena belum kita ubah-ubah untuk skalanya. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Saya menggunakan osiloskop Frenzy. Modelnya itu 1014D. Saya belinya itu di online shop Indonesia tentunya. Oke, langsung aja kita coba lihat. Kalau misalkan kita mau melihat sebuah pengukuran gitu ya tegangannya, saya sih beracuannya sama dengan beracuannya itu saya melihatnya menggunakan VRMS. Nah, ini VRMS ya teman-teman. Untuk Vmax sudah pasti V tertingginya berapa, V average rata-ratanya berapa. Kemudian ada frekuensinya yang terbaca adalah 1000 Hz atau 1 kHz. Kemudian ya teman-teman bisa dilihat aja di sini. Untuk yang terbacanya ya, ini saya zoom lagi aja. Udah maksimal ya.
Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, itu adalah penjelasan yang singkat ya. Kemudian lanjut lagi, kalau misalkan kita mau ganti gelombang atau si sinyalnya gitu ya. Ada banyak gelombang di sini. Gelombang square atau sinyal square ya. Nah, ini ada triangular. Tampilannya kita gedein dulu aja kali ya supaya kelihatan ya. Kita kalau mau gedein tampilan itu kita pakai yang ini ya teman-teman. Supaya kita naikkan skalanya, skala di div tegangan di sini. Untuk channel warna kuning adalah channel 1 yang kita gunakan di sini. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Ini bisa kita atur juga untuk skala di time per div dari output generatornya. Nah, gitu ya teman-teman. Untuk indikator time per div di output generatornya ada di sini. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Yang warna hijau bawah. Di situ 5 ms. 5 apa berapa itu ya? 2 ms. Oke. Dan kemudian misalkan ada pertanyaan kenapa gelombangnya bergerak gitu ya teman-teman, karena tidak kita trigger. Kalau misalkan pengen kita trigger, di sini ada tombol CHX di sini. Ya. Kita pencet aja, maka dia akan berhenti gitu ya teman-teman. Nah, di sini kan 1 kHz ya. Kalau kita buka ini, di sini 1000 Hz. Jadi 1000 Hz itu sama dengan 1 kHz ya teman-teman. Berarti udah sesuai. Untuk ininya, pembacaannya ini 1 kali di sini ya. Jadi ada 1 kali di situ. Oke. Nah, kita lihat di configuration ya teman-teman. Di situ juga 1 kali, dan untuk koplingnya DC. Kalau run stop itu dia berhenti. Nah, ini nanti ke trigger lagi. Misalkan nih kita jangan trigger, kita run stop, dia akan berhenti. Gitu ya teman-teman. Kalau auto, nah auto bakal tampilan akan jadi seperti ini. Kita ganti lagi misalkan. Nah, auto itu mungkin ya bacanya secara otomatis gitu ya. Tampilan akan jadi seperti itu. Bisa kita gedein kecil lagi. Tuh. Ini bisa kita atur-atur lagi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi fungsinya auto tuh kayak gitu. Apa dia tuh untuk ngebacanya itu atau tiba-tiba langsung defaultnya itu auto gitu. Dia punya tampilan sendiri. Misal saya ulangin lagi nih. Nah, itu mode autonya dari si osiloskop itu. Jadi tampilannya akan jadi seperti itu sendiri gitu ya teman-teman. Kita pengen merubah F1, F2, F3 karena F1, F2, F3 ini mewakili channel 1 ya. Ini kita ubah dulu aja, coba kita pengen VRMS-nya tampil, maka akan jadi seperti ini. Nah, untuk VFRS-nya kita ganti misalkan jadi VPP, peak to peak. Nah, ini tetap frekuensi. Ini kita non trigger lagi. Nah, kita ganti sinus coba. Oke teman-teman, mungkin gitu dulu aja dari video kali ini ya. Semoga teman-teman paham. Silahkan ya yang ingin bertanya tinggal tulis aja di kolom komentar gitu kan. Oke, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.